action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Trajectories of Non-HDL Cholesterol Across Midlife Implications for Cardiovascular Prevention dari Journal of the American College of Cardiology. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Rani Edi dengan akhir kelompok 4. Saya Teresa Musafitri dengan NIM akhir 049. Saya Laila Latifah dengan NIM akhir 070. Saya Nara Solima dengan NIM akhir 035. Saya Pehida Zilmopensa dengan NIM akhir 047. Dan saya terakhir Nadia Yasinali dengan NIM terakhir 039. Ya, selanjutnya masuk ke pokok bahasan. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian metode penelitian, hasil pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang dari jurnal penelitian ini itu terkait dengan tingginya kasus kadar kolesterol non high density lipoprotein atau yang dikenal dengan non HDLC dengan sepanjang hidup yang berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular atau CVD dan juga interval pengujian optimal untuk mengidentifikasi individu yang berisiko tinggi terkena penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan lipid dan masih belum diketahui penyebabnya. Selanjutnya, Untuk metodenya sendiri dari jurnal yang kami baca menggunakan metode trajectory analysis dengan sampel sebanyak 2.516 peserta studi Framingham Offspring yang berusia antara 25 dan 40 tahun bebas penyakit kardiovaskular dan diabetes. Selanjutnya yaitu hasil pada gambar yang pertama itu dikategorikan dari pasien yang paling atas itu pasien dengan kadar HDLC tinggi, yang merah itu kadar HDL-nya normal dan yang biru itu kadar HDLC-nya rendah. Dari gambar yang pertama itu terlihat bahwa dari pemeriksaan HDLC yang pertama sampai yang kedua tinggi, pada pemeriksaan sampai ke 8 setelah 25 tahun itu menunjukkan angka yang HDLC-nya tetap tinggi. Terjadinya penurunan itu kemungkinan disebabkan karena adanya obat penurunan itu. Kemudian pada gambar yang kedua itu probability survival probability. Nah itu dilihat tingkat pasien HDLC yang tinggi menunjukkan tingkat survival probability yang rendah. Untuk hasil selanjutnya, lebih dari 78% individu dengan rata-rata non-HDLC lebih dari 190 mg per desiliter pada dua pemeriksaan pertama berarti rata-rata kadar non-HDLC pada pemeriksaan 3 hingga 8 melebihi 160 mg per desiliter. Jadi mereka yang memiliki rata-rata non-HDLC di bawah 130 mg per dl pada dua pemeriksaan pertama, 92% memiliki rata-rata non-HDLC pada pemeriksaan 3 hingga 8 di bawah 160 mg per desiliter. Pengecualian pada individu yang menerima obat penurunan lipid pada masa tindak lanjut. Lalu tingkat kejadian kardiovaskular dalam 25 tahun adalah 22,9% untuk kelompok non-HDLC tinggi dan 5,9% untuk kelompok yang rendah. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Ada beberapa poin. Yang pertama, tingkat lipid umumnya stabil selama 30 tahun kehidupan. Kemudian, rata-rata HDLC yang diukur pada masa dewasa muda dapat memprediksi tingkat HDLC di kemudian hari. Kemudian, penurunan HDLC kemungkinan dapat diakibatkan karena dilakukannya terapi statin. Jadi, mereka yang memiliki non-HDLC tinggi pada
usia dewasa muda memiliki resiko 22,6% terkena penyakit kardiovaskular dalam 25 tahun ke depan dibandingkan dengan 6,4% pada mereka yang memiliki non-HDL-C rendah. Baik, yang baik yaitu kesimpulan dari adanya penelitian yang didapatkan dan disebutkan bahwa pada masa dewasa muda mampu menunjukkan serta memprediksi tingkat genetik yang ada di masa yang akan datang, sehingga seseorang yang memiliki non-HDL-C yang tinggi pada usia dewasa muda mampu memiliki resiko untuk menderita penyakit kardiovaskular dibandingkan dengan seseorang yang memiliki non-HDL-C yang rendah pada usia muda. Sehingga target kami untuk pemeriksaan HDL-C ini mampu dilaksanakan di bawah usia 40 tahun. Sekian dari kelompok 4. Bila ada salah kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러